There's nothing more horrifying than a miracle. Halo, selamat pagi semuanya, kembali ke channel gue Pembatas Komik. Masih bersama gue Ardi Batas. Lama banget ya gak update kemarin. Soalnya HP gue yang di tempat ngedit sama database rekaman suara gue kemarin bermasalah. Yang bikin semua data di HP gue itu kehapus semua. Yang ngebuat gue harus ngerekam ulang buat Dark Knight Death Metal yang kemarin udah sampai isu keempat harusnya. Makanya hari ini biar gue gak kepikiran sama data rekaman gue yang hilang, gue bakal bahas yang agak beda nih, yaitu serial WandaVision yang disutradarai oleh Matt Shakman yang udah tamat beberapa waktu yang lalu. Tapi sebelum gue ngulas serial pertama MCU di Disney Plus ini, gue bakal ngasih peringatan spoiler, karena bisa jadi gue gak sadar ngasih spoiler cerita di sepanjang video ini. WandaVision ini merupakan adaptasi lepas dari beberapa komik, salah satunya adalah House of M dan Vision and Scarlet Witch volume 2. Tapi yang diambil dari komik juga hanya beberapa urus ceritanya aja. Dan untuk plotnya sendiri itu kurang lebih bisa dibilang kebanyakan ide dari Jack Sever sebagai penulis utama di serial ini. Terus buat gua, 2 episode awal dari serial ini berasa kayak filler doang, dan build up juga lambat banget. Memang ada keanehan sih di 2 episode awal, cuma ya gitu doang. Tapi kita sebagai orang Indonesia yang tumbuh gak nonton sitcom Amerika di era 50 sama 60-an, pas lihat parodi dari sitcom Amerika di era itu berasa flat aja gitu ngeliatnya, menurut gue ya. Nah, terus ketertarikan gue itu untuk serial ini baru muncul pas episode 4, dimana kita dikupas sedikit misteri dari serial ini. Di situ juga kita dikenalin dengan organisasi SWORD versi MCU yang berbeda dari komiknya, dimana di serial ini kepanjangan adalah Sentient Weapon Observation and Response Division, bukan Sentient World Observation and Response Division. Yang kalau di sini ya, di versi MCU itu dibuat oleh Maria Rambeau yang muncul di film Captain Marvel kemarin. Terus di episode 4 juga kita ngeliat interaksi lebih banyak dengan karakter Jimmy Woo, Monica Rambeau sama Darcy Lewis. Karakter Darcy juga menarik dan kocak di sini ya. Beda banget kayak dia pas di film Thor The Dark World yang menurut gue kurang banget di film itu. Dan yang menarik adalah walaupun serial ini gak ada action sampai nanti di episode akhirnya, tapi menurut gue seru banget dan bagus aja setelah episode 4 ke atas ya. Yang malah bikin action di serial ini berasa minus aja ya, karena kayak gak perlu gitu, tapi dipaksa dibikin biar ada action pertarungan terakhir di film ini. Walaupun pertarungan Vision sama Vision putih boleh gue puji sih, karena akhirnya kita liatin pertarungan di mana Vision seharusnya beraksi, gak kayak kemarin yang flat aja gitu nembakin laser atau pukul-pukulan doang. Terus dialog antar dua Vision ini juga cukup bagus, yang mempertanyakan tentang realita dan eksistensi mereka, yang sebenarnya menjadi salah satu tema utama dari serial ini selain Wanda yang berusaha mengobati kesedihannya. Tapi gue sedikit ketawa ya pas ngeliat Vision putih langsung cabut gitu aja pas memorinya abis dibuka sama Vision satu lagi, yang ngasih tau kita kalau di MCU itu pahlawan gak bisa mati permanen kecuali lu tuh Quicksilver. Itu sih yang gue dapat dari serial ini ya. Oh ya, serial ini juga dibuat mingguan. Itu sengaja banget buat mainin ekspektasi penontonnya dengan teori terliar mereka. Dengan cara serial ini menyenggol beberapa unsur di komik yang ngebuat fans berekspektasi cukup tinggi karenanya. Apalagi dengan memunculkan pemeran Quicksilver dari X-Men di WandaVision yang ngebuat penonton berspekulasi apa maksud kemunculan dia sebenarnya. Apakah ngebuka gerbang multiverse kah? Atau Mephisto yang nyamar jadi itu orang? Yang langsung dibanting aja ekspektasi mereka dengan twist yang sama kayak Mandarin di Iron Man 3, dimana orang itu sebenarnya bukan siapa-siapa, cuma orang bernama Bonner, yang ngebuat salah satu misteri pada serial ini di deliver buat bercandaan ngaceng doang, yang cukup cerdas sih dan kocak juga. Tapi kalau lihat kemarin ya, abis episode 9, banyak penonton yang kecewa juga dengan reveal karakter Bonner. Tapi kalau ingat ini MCU sih ya wajar aja ya, emang mereka suka bohong kan ya. Mulai dari trailer juga kadang suka tipu-tipu, toto nggak ada kan ya. Ya macem mereka ngejanjiin cameo level Luke Skywalker aja ya, yang nggak muncul sampai episode terakhir dari serial ini. Jadi pas gue ngeliat reveal Bonner di episode 9 pun gue ngerasa ya biasa aja, jadi cuma ketawa-ketawa sambil bilang pinter juga nih. Nah ini juga sebenarnya sama kayak Agnes ya sebenarnya. Kalau yang baca komik pasti udah curiga kalau dia itu Agatha Harkness dari episode awal. Dan pas di reveal juga ya buat gue sih ya gak bikin heboh dengan twistnya, yang untuk penonton yang gak baca komiknya juga paling cuma jadi siapa itu Agatha. Yang jadi revealnya itu berasa kayak revealnya Khan di Star Trek Into Darkness, yang palingan bikin penonton bilang terus kalau lu Khan sama kenapa, kayak gitu doang. Yang ngebuat lagu Agatha All Along juga cukup bullshit juga menurut gua. Soalnya kan semuanya sebenarnya ulah Wanda, bukan perbuatan si Agatha. Jadi lagu Agatha All Along tuh gak relevan. Malah Agatha di situ penasaran, kok bisa Wanda sekuat itu ngendalin orang-orang sekuatnya di dalam hex buatannya. Yang di sini ya disebut begitu karena bentuk kubahnya. Buatannya itu berbentuk heksagonal, yang gak ada hubungannya dengan hex atau kutukan sihir kayak di komik.
Walaupun ujung-ujungnya ada unsur sihir juga di serial ini, dan kita liatin semacam Salem Seven juga di serial ini juga. Terus buat pertarungan terakhir antara Agatha dan Wanda, entah kenapa kalah dibanding pertarungan Vision melawan Vision. Sampai gue mikir, gak perlu juga kayaknya, gak apa-apa dari pertarungan. Walaupun pas awal cukup menarik ya, pas Wanda ngelempar mobil terus pas dicek cuma ada sepatu Agatha doang. Bener-bener pertarungan sihir banget ya. Tapi pas di tengah ke akhir pertarungan itu cuma diisi adu lempar laser, yang menurut gue jadi B aja gitu ngelihatnya. Soalnya gak sihir banget, jadi cuma adu laser doang. Walaupun pas ngeliat Wanda cepet belajar banget dengan segel rune itu bikin gue bangga. Terus pas ngeliat wujud Scarlet Witch dia lengkap dengan kostum dan mahkotanya juga cukup keren juga. Cuma sayang aja ujungnya itu cuma nembakin laser doang, terus kelar deh. Terus juga visual CG langit merahnya menurut gue kayak kurang render banget, berasa ganjel gitu di mata gue visualnya. Kayak langit di pertarungan terakhir film Justice League buatan Joss Whedon dulu. Menurut gue juga serial ini cukup baik membangun karakter Wanda sebagai penjahat dibanding karakter Agatha sendiri. Gimana enggak coba, dia menjadikan orang satu kota terus ngendalin pikiran mereka semua buat ngikutin skrip parodi serial sitcom buatan Wanda yang dia proyeksikan di satu kota. Yang kalau lu nggak masuk ke dalam scene di mana dia dan keluarganya ada, ya udah lu diem aja, matung gitu, tersiksa di dalam pikiran lu doang. Ditambah lagi semua orang yang Wanda kendalin juga dia limpahin kesedihan di hatinya, yang ngebuat orang dia kendalikan benar-benar kesiksa mentalnya. Walaupun dia aslinya pahlawan, tapi aksinya sekarang itu udah penjahat banget menurut. Apalagi pas dia menjadi Agatha di wujud Agnes yang ada di serialnya itu, yang sebenarnya kasihan juga. Tapi entah si Wanda itu gak mikir atau gimana, bisa aja itu Agatha kabur abis ini. Soalnya kan serial Wanda itu kelihatannya masih terbatas ya di teritorial hex buatan dia. Yang berarti pas diangkat hex buatan dia di akhir episode, sihirnya dia sendiri dilenyap gitu dong. Yang mungkin bikin Agatha bebas, terus dia cabut aja gitu. Soalnya kan udah bebas juga ini dia sekarang kan. Terus buat episode finalnya sendiri, tim produksi WandaVision cukup pintar menurut gua buat bikin scene perpisahan Wanda dan keluarganya berasa sedih banget juga. Tapi yang aneh, Vision gak bilang apa-apa tentang Vision putih yang udah dapat lagi ingatannya. Yang mungkin biar gak ngerusak mood sedih ya yang lagi ngalir di sini itu. Yang di sini bikin gue mikir gimana dengan mudahnya kita bisa maafin karakter fiksi yang berbuat salah dibanding maafin manusia di dunia nyata. Kalau di dunia nyata sendiri dengan netizen yang udah punya budaya cancel kulturnya, sekali lu berbuat salah, udah karir lu rusak itu aja, tanpa mikirin historis orang yang mungkin pernah berbuat baik dulu. Ya macam Wanda sekarang yang diampunin gitu aja sama Monica dan malah simpati sama dia. Padahal pada kenyataannya dia itu udah menjaring satu warga kota dan ngendalin mereka begitu aja, yang mungkin bikin luka mental juga buat orang satu kota itu. Dan gak cuma itu aja, mereka juga DNA-nya berubah juga karena ulah hexnya Wanda. Yang kita liatin dikit ya, Monica yang sekarang punya kemampuan kekuatan nembus gitu. Yang ngetis mungkin dia bakal jadi pahlawan super juga, entah itu Photon atau Spectrum yang bakal dimunculin berikutnya, entah di mana ya. Mungkin Captain Marvel 2 bisa aja kan. Atau mungkin di serial Secret Invasion kalau lihat after creditnya, yang ada Skrull ngerekrut dia sambil nunjuk ke atas tempat opera. Terus after credit satunya lagi ngeliatin Wanda bisa ngelakuin astral projection sekarang sambil beraktivitas fisik biasa dengan suara anaknya minta tolong, yang kemungkinan ngetis juga untuk kemunculan nantinya dia yang cari anak-anaknya yang hilang. Karena beda dengan Vision yang kita liatin dia diciptain ulang sama kemampuan serial Wanda. Kalau anak-anaknya itu kita liatin kalau mereka lahir secara fisik, walaupun cukup ajaib ya. Soalnya mereka cepet banget lahiran sama tumbuhnya. Terus walaupun kritik serial ini tuh campur aduk, gue ngarep mungkin ada season 2 nya juga yang cukup dengan karakter Scarlet Witch aja yang dibuild jadi penjahat. Menurut gue itu udah oke juga. Oke, ya udah kayaknya cukup sekian buat video WandaVision kali ini. Kalau kalian suka silahkan tinggalkan like dan boleh juga subscribe channel gue. Komen di bawah kalau kalian mau nanya sesuatu atau kita mau ngobrol. Ayo kita ngobrol di bawah. Oh ya, kalian juga boleh share video ini. Enggak, malah gue mohon kalian share video ini karena ngebantu banget channel ini buat berkembang. Ya udah kalau kayak gitu sampai ketemu di video berikutnya. Yang entah bakal gue ngomongin Falcon and Winter Soldier, Justice League Snyder Cut, mungkin aja. Ya udah kalau kayak gitu, dadah semuanya kawan. Bye.